Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juan Dito Rajendra Harnono dengan NIM D400-200-105. Dalam video ini, saya akan menjelaskan rangkaian Electronic Voice Transmitter. Fungsi dari rangkaian ini adalah untuk mengatur output yang berupa audio dengan resistor variabel atau potensiometer dan optocoupler PC817, sekaligus memperlihatkan grafik yang akan muncul. Seperti yang saya katakan tadi, pada rangkaian ini kita menggunakan optocoupler PC817. Komponen ini memiliki 4 pin out, yaitu pada bagian transmitter atau pengirim sinyal di sebelah kiri ini terdapat pin anode dan katode, dan bagian receiver pada sebelah kanan ini terdapat pin kolektor dan emitter. Cara kerja komponen ini adalah pada bagian transmitter menggunakan lampu LED seperti yang kita lihat pada ikonnya seperti ini. Jadi, ketika pada bagian transmitter dialiri arus, maka lampu LED ini akan menyala. Lalu, bagian receiver akan menangkap LED yang menyala itu sebagai sinyal untuk mengeluarkan output. Cara kerja pada bagian receiver ini hampir sama dengan cara kerja transistor. Hanya saja pada komponen ini pin out basis diubah menjadi bagian transmitter. Ini gambar hardware-nya. Yang gambar ini merupakan komponen SMD. Sekarang kita lanjut ke bagian rangkaian. Nah, untuk rangkaian fullnya akan terlihat seperti ini. Sebelumnya, saya akan menghapus audio analisis yang berada di bawah ini. Nah, untuk menambahkannya, itu ada pada bagian ramp mode, lalu audio. Tahan dan tarik tekan. Lalu klik lagi. Nah, ini kita bikin dua karena ada input dan output di sini. Nah, untuk men-setting audio analisis ini, sebelum ke situ kita akan men-setting bagian input sound ini. Klik 2 kali. Lalu pada analog types pilih audio. Lalu kita masukkan WAV audio file. Jadi kita mau masukkan musik dalam jenis file WAV, bukan MP3. Saya sudah siapkan ini, lalu klik open dan oke. Selanjutnya kita ke bagian audio analisis. Kita pertama klik 2 kali saja. Nah, akan muncul tab edit audio analysis graph. Start time-nya 0. Maksudnya di sini adalah perhitungan detik ya. Berarti start time-nya dari 0 detik dan stop time-nya kita setting ke 10 detik saja. Dan loop time ini berfungsi untuk audio yang berputar. Kita tidak memerlukan, jadi kita setting 1. Lalu klik OK. Lalu klik kanan lagi pada audio analisis tadi. Pilih add trace. Pada prod P1 ini kita setting menjadi input. Klik OK. Nah, lalu lakukan juga pada audio analisis satunya. Edit graph. Stop time 10 detik. Loop time-nya 1. Simulate 0. Trace. Nah, tadi udah input, kita ganti di sini output. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita simulate graph pada audio analisis yang bagian input. Seperti yang saya bilang tadi, pada rangkaian ini kita menggunakan resistor variabel atau potensiometer dan optocoupler dengan jenis PC
817. Di bagian sini juga terlihat ada kapasitor. Ini berfungsi sebagai menjernihkan audio. Lalu di sini ada sebentar ya, BC548 yang berupa transistor bipolar berjenis NPN dengan kode BC548. Oke, itu adalah audio analisis pada bagian input. Lalu kita coba di audio analisis di bagian output, simulate break. Kita tunggu pada bagian bawah itu ada ProSpice sampai 100%. Pada rangkaian ini menggunakan 2 baterai dengan kapasitas 9 volt. Lalu ada sedikit perubahan dari saya dari rangkaian yang diberikan sebelumnya. Pada bagian variable resistor ini, untuk bagian outputnya saya ubah dengan pin ground, tidak saya sambung di sini, karena setelah ketika saya sambungkan ke output pada baterai minus ini 9 volt, grafiknya tidak akan berubah. Kita tunggu. Ini adalah audio Nah, selanjutnya apa yang terjadi jika kita men-setting variabel resistor ini pada bagian 0%? Kita coba saja. Sudah 0%. Nah, untuk ini kita hanya mencoba bagian audio analisis yang di bagian output saja, karena pada bagian input akan sama saja. Langsung saja klik kanan, simulate graph. Kita tunggu sampai 100% lagi. Output yang akan keluar dari bagian input sini. Nah, dengan begitu pada bagian transmitter ini LED tidak akan menyala, dikarenakan kita hambat dengan ini variable resistor dengan settingan 0%. Berarti pada bagian resistor ini memiliki hambatan sebesar 1 ohm. Seperti yang tadi saya jelaskan cara kerja dari optocoupler ini. Ketika di bagian transmitter tidak dialiri arus, maka lampu LED yang ada pada bagian dalam tidak akan menyala, sehingga tidak ada pengiriman sinyal dari bagian transmitter ini ke bagian receiver ini. Lalu apa yang terjadi jika receiver tidak menerima sinyal dari bagian transmitter? Nah, yang terjadi adalah di bagian receiver ini tidak akan mengeluarkan output. Jadi sederhananya seperti itu. Baik, bisa kita lihat ya, tadi ada perbedaan dari settingan potensiometer 100% dan 0%. Pada bagian 0% sini, jika dilihat secara seksama seperti ini, seperti tidak kelihatan ya. Tapi jika kita zoom, nah, kita zoom, sini ada garis hijau sini. Ini menandakan bahwa audio tidak diterima dengan baik. Audio tidak diterima dengan baik di bagian output tadi. Garis hijau menetap seperti ini. Baik, sampai situ saja penjelasan saya tentang rangkaian electronic voice transmitter.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.